Halo sahabat Ayu Friday dimanapun berada, minggu ini kita jumpa lagi dan kita akan sama-sama belajar lagi dari para sosok inspiratif. Dan kali ini Ayu Show akan menghadirkan dua orang bintang tamu yang akan berbagi pengalaman hidup mereka dan juga keahlian mereka kepada kita semua. Ayu berharap mudah-mudahan ini akan bermanfaat karena apa yang kita bicarakan adalah berkaitan dengan bipolar, isu kesehatan mental yang memang semakin menguat di era pandemi ini. Dan juga dalam rangka memperingati World Bipolar Day yang diperingati setiap tanggal 30 Maret. Untuk itu saya ingin menyapa terlebih dahulu Elnov yang sudah seringkali tampil di Instagram Live bersama saya, membicarakan juga mengenai masalah bipolar dan terakhir kita bicara mengenai masalah mindfulness melalui terapi writing atau menulis. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Ayu Show. Elnov, apa kabar? Halo, Mbak Ayu. Kabar baik, Alhamdulillah. Seger sekali kelihatannya hari ini Elnov. Senang sekali lihat Elnov dalam keadaan tetap selalu semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan bintang tamu berikutnya adalah sosok yang memang patut nanti saya tanya dan banyak akan saya bertanya kepada beliau. Beliau adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa yang berasal dari Universitas 11 Maret, yaitu Dr. Henny Rosita. Halo dok, apa kabar Dr. Henny? Ayu, alhamdulillah Ini sedang di sehat. rumah sakit ya dok ya? Iya, ini habis selesai praktek ini. Oke. Mengambil waktu dokter kurang lebih 90 menit ya dok untuk kita berbincang dan berbagi kepada publik mengenai kesehatan mental. Nah dok, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Dr. Henny. Kenapa ya dok dalam masa pandemi ini tiba-tiba isu kesehatan mental ini menjadi mencuat? Apakah karena memang banyak yang berkaitan dengan mental illness terjadi di masa pandemi ini? Hampir 2 tahun lebih ya dok ya? Silakan Iya, dok. betul. Waduh. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Seperti kita ketahui, ini pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pandemi yang multisektoral ya, biopsikososial, juga spiritual, ya, di mana ini menimbulkan suatu ketakutan dan kegelisahan yang menimbulkan rasa akibat adanya banyak informasi yang asimetris atau misleading atau menyesatkan ya. Nah, adanya kebiasaan baru, misalnya seperti menjaga jarak, ya, kemudian mengurangi interaksi sosial dengan orang lain, lalu adanya karantina, isoman mandiri dan banyak lagi, di mana itu menuntut seseorang itu beradaptasi dengan kebiasaan baru itu. Nah, ini pada sebagian besar orang tidak mudah, ya. Hal-hal ini akan menimbulkan suatu stres atau berdampak pada kesehatan mental seseorang. Angka kesehatan mental pada gangguan mental di era pandemi ini cukup meningkat sangat tajam, ya, meningkat sangat tajam dan cukup signifikan. Oleh karena itu memang di era pandemi ini kita harus pandai-pandai menyaring informasi yang masuk ya, Mbak Ayu ya. Jadi memang terbukti ya dok di era pandemi ini memang ada peningkatan secara signifikan terhadap kesehatan mental itu ya dok ya? Ya, betul sekali. Wah, luar biasa meningkatnya. Orang yang sehat saja banyak yang mengalami gangguan mental. Kemudian pasien-pasien saya yang sudah mengalami recovery di era pandemi ini relapse kembali, Mbak Ayu. Ya, itu tadi. Jadi adaptasi kebiasaan baru ini ternyata cukup membuat orang itu sangat sulit, ya. Nah, ini ya. Jadi memang tidak belum lagi kondisi ekonomi misalnya seperti PHK betul, ya dok ya, kemudian
relationship juga karena tadi ada jarak dan sebagainya, itu membuat kita sebagai makhluk sosial jadi apa ya, Terhambat ya. ditekan ya, terhambat. Nah, Dok, sebetulnya yang disebut dengan kesehatan mental itu mencakup apa saja dan apakah ini berkaitan juga dengan mental illness maksudnya ya, Dok ya? Boleh tahu nggak? Tadi dokter bilang bahkan orang yang sehat pun bisa mengalami gangguan. Nah, apa itu, Dok? Apakah stres itu sudah termasuk? Depresi itu sudah termasuk? Boleh, Dok, dijelaskan lebih jauh mengenai hal ini? Ya, jadi seseorang itu dalam menghadapi suatu permasalahan itu memiliki kemampuan beradaptasi yang berbeda-beda. Ya, kalau seseorang bisa beradaptasi dengan cepat terhadap suatu problem, suatu masalah atau situasi yang penuh tekanan, dia akan berjalan dengan sehat, ya, akan hidup dengan sehat, dia tidak akan merasakan kecemasan, tidak akan mengalami depresi. Tetapi ada orang-orang yang juga mengalami kesulitan dalam beradaptasi menghadapi situasi tertentu, situasi yang penuh tekanan. Nah, ini akan menyebabkan gangguan kesehatan jiwanya, ya, timbul rasa cemas, depresi, dan lain sebagainya. Oke, nah kalau berkaitan dengan World Bipolar Day, ya Dok, ini juga bipolar akhir-akhir ini juga ramai dibicarakan dan banyak juga anak-anak teman dan sebagainya itu yang googling, kemudian mencari-cari sendiri apa itu bipolar, lalu menyamakan dirinya dengan kata bipolar itu, Dok. Nah, sebelum nanti saya bicara sama Mbak Elnov, saya ingin tahu dulu dari Dr. Henny, sebetulnya apa sih definisi daripada bipolar itu sendiri sebagai salah satu bagian daripada kesehatan mental? Iya. Jadi gangguan bipolar ini sebetulnya adalah suatu gangguan suasana hati atau alam perasaan, ya, di mana terjadi perubahan yang sangat cepat atau ekstrim antara dari satu episode ke episode yang lain. Nah, di dalam bipolar ini, di dalam gangguan bipolar ini ada 4 episode, ya, episode manik, kemudian episode hipomanik yang di bawahnya manik. Lalu episode depresif dan episode campuran. Nah, pada pasien-pasien atau orang yang menderita gangguan bipolar ini terjadi perubahan yang ekstrim. Misalnya dari episode manik, kemudian tiba-tiba dia berubah ke episode depresif. Kalau boleh saya gambarkan, pada episode manik ini gejalanya yaitu rasa senang berlebihan, ya, kemudian idenya muncul banyak sekali. Ya. Oh, kreatif. Lalu, ya idenya. Ya, betul. Ya, orang bipolar ini banyak yang kreatif sekali, ya, cerdas gitu. Jadi memang pada episode manik ini dia idenya banyak sekali, kemudian energinya berlebihan, seolah-olah nggak punya rasa capek, pengen melakukan berbagai hal gitu ya. Lalu bicaranya banyak, rasa percaya dirinya juga berlebihan seperti itu. Ya. Nah, episode manik di bawahnya itu, ya, nggak sampai yang berlebihan sekali. Nah, pada episode depresif justru kebalikannya dari episode manik ini. Dia mengalami perasaan yang sedih, murung, tidak ingin melakukan hal apapun yang biasanya disukai, menarik diri. Nah, pada episode depresi ini yang patut kita waspadai adalah munculnya ide-ide bunuh diri. Ya, kalau tidak diatasi dengan segera, maka bisa muncul keinginan untuk bunuh diri. Dan pada bipolar ini, episode-episodenya ini berubah dengan cepat, ya. Kemudian ditandai di antara episode tersebut, ditandai adanya episode di mana moodnya atau suasana hatinya itu normal, baik-baik aja, tidak senang berlebihan, tapi juga tidak sedih. Biasa seperti manusia biasa, seperti orang yang tidak mengalami sakit, seperti itu, tidak mengalami sakit. Oke. Menarik dan unik ya, Dok ya. Jadi saya ingin langsung beralih ke Mbak Elnov nih. Mbak Elnov, saya sudah membaca bukunya
Ini buku yang pertama yaitu Anomali Memoir Seorang Bipolar. Ini bahkan bukunya mendapat penghargaan untuk non-fiksi dan kemudian sudah dicetak untuk kedua kalinya ya Mbak Elnov ya untuk buku ini. Mbak Elnov terima kasih karena dengan Mbak Elnov mau terbuka maka orang makin banyak yang menyadari betapa pentingnya kesehatan mental dan untuk memahami diri kita sendiri. Nah Mbak Elnov sendiri boleh cerita nggak? Dulu gimana awalnya Mbak Elnov bisa punya kesadaran bahwa terjadi sesuatu di dalam dirinya Mbak Elnov? Itu gimana Mbak Elnov menemukan hal itu Mbak? Boleh sharing nggak? Ya, Mbak Ayu. Jadi awalnya itu waktu saya masih melanjutkan kuliah ya. Saya dulu melanjutkan kuliah di program kajian wilayah Amerika UI. Saat itu saya S2 ngerasa artinya ya, Mbak S2 Elnov? iya, Ya. program pasca sarjana. Waktu itu saya ngerasa kayak oke, setelah ini apa ya? Setelah saya lulus saya ngapain ya gitu. Jadi terkadang pikiran saya itu berada jauh di depan saya. Jadi ketika itulah saya berpikir apa yang akan saya lakukan setelah ini ya gitu. Dan itu membuat saya jadi galau ya istilahnya ya, Bayu. Jadi saya sebelumnya juga saya pernah mendapatkan referensi untuk bisa bertemu dengan psikolog klinis yang tidak pernah saya lakukan. Dan itu saya ceritakan di Anomali. Jadi awalnya saya bertemu dulu dengan psikolog klinis. Lalu setelah saya bertemu psikolog klinis, saya mengetahui bahwa saya memiliki gangguan psikologis, tapi sayangnya waktu itu ketika saya bertemu pertama kali, ya udah saya ngerasa baik-baik aja, ya udah saya nggak datang lagi gitu. Ya. Hanya 2 kali atau 2 kali lah saya datang. Setelah itu saya nggak pernah datang lagi. Dan memang saya merasa lebih baik. Tapi ternyata itu hanya sementara. Sorry Mbak Elnov, memang Ya. apa saja yang dirasakan Mbak sehingga ada juga perasaan merasa lebih baik? Sebelumnya apa saja yang dirasakan Mbak? Sebelumnya saya Selain ngerasa galau. sering mudiak, galau, saya mengistilahkannya galau, terkadang saya putus asa, terkadang saya ngerasa berbeda gitu dengan masyarakat dan saya merasa sendiri. Padahal saya nggak sendirian, dalam artian banyak keluarga juga, banyak teman-teman juga gitu ya. Tapi kenapa saya tetap merasa sepi? Istilahnya mungkin merasa sepi di keramaian ya Mbak Ayu gitu. Nah perasaan inilah yang membuat saya pada akhirnya sering murung gitu. Dan saya memang saya perhatikan saya lebih sering murung daripada saya happy gitu ya. Rasanya tuh ketika sedih itu benar-benar kayak tenggelam jauh gitu. Dan saya sulit untuk bisa mengangkat diri saya sendiri gitu. Dan itu sampai berhari-hari. Hingga pada akhirnya ketika saya sudah selesai, kan waktu itu saya pergi ketemu psikolog, saya ngerasa lebih baik, lalu saya lulus S2, bahkan S2 saya cum laude, Mbak Ayu. Dan itu tidak membuat saya pada akhirnya ngerasa oke gitu ya. Lalu setelah itu now what gitu. Setelah udah lulus now what gitu kan. Ditambah lagi dengan banyaknya ekspektasi, pertanyaan-pertanyaan dengan kata kapan, itu sering banget saya dengar dan pada akhirnya membuat saya jadi ternyata ini ada sesuatu nih yang lebih dari yang saya inginkan gitu. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk pergi ambil tes MMPI 2 pertama kali. Waktu itu belum dengan Dr. Henny, waktu itu ada salah satu psikiater juga di Jakarta. Di situlah saya mengetahui bahwa saya mengalami depresi. Tapi waktu itu belum didiagnosis bipolar, belum. Iya. Itu terus saya belajar mindfulness, bahkan ada saya belajar meditasi juga, meditasi kesehatan, tapi kok masih ada sesuatu yang kayaknya belum selesai di diri saya gitu. Apa ya? Saya selalu mencari tahu. Hingga suatu hari saya mudik, pulang ke rumah orang tua saya di Pekalongan. Saya dapat referensi pertama kalinya bertemu dengan Dr. Henny. Ketika saya bertemu Dr. Henny, saya cerita segala macam tentang masalah di keluarga saya yang juga saya ceritakan di Anomali. Lalu Dr. Henny menyarankan saya coba Mbak Elnov datang lagi beberapa kali, terus kita mulai sering sering konsultasi juga. Terus Dr. Henny menyarankan saya, menanyakan kepada saya, apa sih yang disukai gitu. Saya bilang saya suka nulis, ya udah coba nulis. Dan ketika itu dari tulisan saya itulah Dr. Henny pada akhirnya
mendiagnosis saya bipolar. Jadi diagnosis itu datangnya dari Dokter Henny, Mbak Ayu. Oke. Dok, tadi Mbak Elnov bilang tes MMPI. Itu tes apa ya, Dok ya? Dan bagaimana proses bahwa dikatakan bahwa Mbak Elnov ini adalah bipolar? Pasti kan juga membutuhkan proses pendalaman dari Dokter Henny sendiri ya untuk sebelum kemudian mendiagnos bahwa Elnov adalah bipolar. Monggo, Dok. Ya, jadi tes MMPI ini adalah satu tes tertulis ya. Jadi mengisi kuesioner. Ini memang salah satu psikometri. Jadi untuk menunjang saja sih sebetulnya seperti halnya kalau di penyakit dalam itu laboratoriumnya, ronsennya gitu kan ya. Nah, di ilmu kedokteran jiwa ini ada namanya tes psikometri. Jadi mengisi kuesioner waktu itu jumlahnya yang 567 kuesioner. Ya, lebih dari bikin tesis ya. Luar biasa pertanyaannya. Iya. Jadi di situ nanti bisa terlihat gambarannya ya, gambaran dari kesehatan jiwa seseorang. Itu hanya penunjang saja sih pada intinya. Diagnosanya itu lebih ke klinisnya. Pemeriksaan klinis itu yang paling utama sebetulnya. Nah, pada Mbak Nova ini memang kenapa psikiater yang pertama mendiagnosa sebagai depresi? Karena pada saat itu Mbak Nova datang pada episode depresi, gitu. Ya. Jadi untuk mendiagnosa gangguan afektif bipolar ini memang tidak bisa hanya satu kali kunjungan, satu kali dua. Nah, kalau pada kunjungan pertama misalnya dia datang pada episode depresi, akan didiagnosa depresi. Kebetulan kunjungan pada episode maniknya karena senang, happy, jadi malah merasa tidak sakit kan, tidak terganggu. Nah, jadi tidak membutuhkan pertolongan, merasa tidak membutuhkan pertolongan. Aku baik-baik saja sehingga tidak datang ke psikiater. Nah, pada saat episode depresi ini kan memang Mbak Nova jadi merasa kayak tadi, kok sedih, kok saya tuh galau, gelisah, sehingga dia merasa, oh aku butuh pertolongan. Datanglah lagi ke psikiater, akhirnya didiagnosanya tetap depresi. Nah, oleh karena itu pada saat Mbak Nova datang ke saya minta ayo harus beberapa kali, harus berkali-kali gitu supaya pada saat episode manik saya nggak terlewat. Pada saat datang memang saya sudah mulai curiga bahwa ini bukan hanya sekedar depresi tapi adalah bipolar karena pada saat datang pernah ada episode hipomanik. Bicaranya banyak, kemudian energinya berlebihan, ide-idenya juga cemerlang gitu ya, banyak ide gitu ya. Nah, kemudian setelah beberapa kali kunjungan, ya memang ada episode maniknya di situ, muncul episode manik sehingga saya berkesimpulan bahwa ini bukan murni depresi mayor, tetapi memang gangguan afektif bipolar. Oke. Nah, Mbak Elnov sendiri ketika didiagnos bahwa Mbak Elnov adalah bipolar atau bipolar, apa yang Mbak Elnov rasakan? Lalu apa yang terpikir dan apa yang ingin dilakukan? Yang saya rasakan itu justru agak paradoks ya Mbak Ayu. Ketika orang didiagnosis sesuatu tuh biasanya terus langsung sedih. Kalau saya tuh ternyata setelah saya sadari saya lega. Karena apa yang saya rasakan ini namanya. Saya jadi tahu ketika saya googling kata kunci apa yang saya masukkan. Iya, oke. Jadi bipolar ini adalah sebuah nama yang pada akhirnya bisa mendefinisikan apa yang saya rasakan gitu. Tapi saya juga tidak mau mendefinisikan diri saya sebagai seorang bipolar karena itu akan menstigma diri saya dan saya diajari oleh Dokter Henny untuk bisa, Mbak, jangan menstigma diri bipolar. Dan itu sulit dokter itu sebenarnya. Jadi butuh latihan ya untuk bisa pada akhirnya membiasakan diri untuk tidak menstigma diri. Gitu. Dan saya mengubah itu pada akhirnya Mbak Ayu dengan apa ya yang bisa saya tingkatkan di diri saya gitu, mencari sesuatu yang menjadi kelebihan saya dan mendesain dan membuatnya menjadi apa yang bisa menjadi prestasi gitu. Seperti itu. Dok,
keren banget ya pasien Dokter Henny ini. Artinya tadi kan dokter bilang orang bipolar itu bisa sangat kreatif dan cerdas, itu terbukti. Elnov menyelesaikan S2 dengan cum laude, kemudian kita bisa lihat prestasi-prestasinya dan bagaimana cara Elnov menuturkan di dalam bukunya ini itu sangat tersusun dan enak dibaca, runut begitu ya dok ya. Sehingga yang ingin saya ketahui, apakah ini merupakan, karena dokter tanya kan, kamu ingin apa Nov? Itu digali oleh Dokter Henny. Kemudian Elnov bilang, atau kamu senang apa? Saya senang menulis gitu. Apakah Elnov, Dokter Henny ini adalah salah satu motivator juga yang kemudian akhirnya Mbak Elnov bisa mengatakan bahwa saya ya adalah seorang penulis, dan itu terbukti bahwa hasil tulisannya Mbak Elnov itu mendapatkan sebuah penghargaan. Apa yang diceritakan Mbak Elnov untuk menjadi sebuah prestasi itu terjadi. Itu bagaimana prosesnya ya Mbak? Ya, karena Mbak Elnov bilang itu nggak mudah. Nggak mudah sama sekali. Tadi saya dengar Mbak Elnov mengatakan itu 2 kali kalau nggak salah. Silakan Mbak Elnov, boleh dijelaskan bagaimana ini jiwa-jiwa ini, jiwa yang ada di Mbak Elnov ini bisa saling dan akhirnya membuat sebuah prestasi. Ya. Iya, jadi dia bertabrakan ya Mbak Ayu. Antara ide dengan apa yang dilakukan itu terkadang sulit. Ketika ide muncul saat lagi fase hipomanik, wah luar biasa. Tapi ketika fasenya sudah berganti, mau bangun dari tidur aja itu sulit sekali. Berusaha untuk mau tetap bertahan hidup aja tuh kayaknya nggak ada gunanya gitu. Jadi semuanya itu dark gitu, gelap aja Mbak Yu. Jadi saya tuh sampai mencari alasan ya. Saya cari alasan saya, apa yang membuat saya tuh bisa bangkit bangun. Walaupun saya punya alasan, saya punya kekuatan gitu, tapi terkadang tuh tidak bisa menggerakkan badan gitu. Jadi rasanya tuh jadi efeknya ada ketika dipaksa, jadi pusing. Sampai jadi kayak diajak ngomong tuh ya bengong, dan saya berjuang di situ gitu, perjuangan yang nggak mudah pada akhirnya itu. Apalagi waktu itu kan juga sempat diberi obat sama Dokter Henny kan, menyesuaikan obat yang pas itu juga beberapa kali ya dokter ya, kita sampai mencari yang benar-benar pas efeknya gitu. Jadi memang nggak mudah di awal, tapi bukan berarti nggak bisa disiasati, nggak bisa dicari jalan keluarnya gitu. Ya kita harus berdamai dengan bipolar, itulah istilahnya Mbak Ayu. Oke, jadi Elnov sendiri juga nggak tahu ya kenapa episode-episode itu berpindah-pindah. Itu terjadi dengan sendirinya gitu, Nov? Iya, selain itu terjadi karena mungkin nanti dokter ini bisa menjelaskan, membantu untuk yang terjadi di zat kimia yang terjadi di dalam otak. Tapi terkadang ada yang namanya trigger, Mbak Ayu. Seperti apa misalnya? Ya, trigger itu kalau saya kan lebih banyak masalah di keluarga ya, dengan orang tua gitu. Jadi ketika orang tua mengatakan sesuatu atau mungkin niatnya baik ya gitu, tapi kita suka negatif thinkingnya kuat nih gitu. Nah itu bisa men-trigger. Kita punya pasangan gitu, terus ada masalah, itu juga bisa menjadi trigger. Bahkan hal kecil gitu, misalnya ketika kita pesan makanannya lama nggak datang, itu kan bisa memicu emosi kita kan, jadi kesel gitu, akhirnya nggak jadi makan gitu. Ya itu kan sebenarnya berlebihan, tapi kalau kita nggak sadarin itu bahwa kita harus bisa mengontrolnya dengan baik, ya kita akan menjadi pribadi yang seperti itu tanpa latihan. Nah, Elnov pernah merasakan seperti yang Dokter Henny bilang itu, pada saat depresi itu ingin bunuh diri. Pernah itu datang, Nov, rasa seperti itu? Tidak ingin hidup dengan ingin bunuh diri itu 2 hal yang berbeda, Mbak Ayu. Saya termasuk orang yang penakut. Bahkan kalau saya tergores sesuatu aja itu sakit, saya tuh takut gitu. Saya sebenarnya penakut ya untuk melihat darah apa segala macam itu takut. Jadi untuk mengakhiri hidup tuh sebenarnya enggak. Kalaupun dulu sempat saya ucapkan, saya mau mati aja deh gitu kan. Itu hanya bentuk setelah skin saya menyadari, itu hanya bentuk kayak butuh affection aja gitu, caper lah istilahnya. Tapi kan kita nggak bisa ikutin itu kan, karena itu kan
apa ya, membuat kita hubungan sosial kita jadi nggak baik dengan orang lain gitu. Tapi untuk benar-benar melakukannya itu saya nggak. Tapi jangan menganggap bahwa itu adalah sebuah ancaman saja. Karena kalau misalnya itu ditantangin dan kondisi emang benar-benar lagi nggak stabil, mungkin itu bisa kejadian. Gitu. Nah, kalau saya sendiri, Mbak Ayu, sejatuh-jatuhnya saya pernah ketemu Dokter Henny. Waktu itu dokter, saya ingin pergi ke hutan. Loh, ngapain, Mbak? Saya mau jadi biksuni. Saya ingin bertapa dan saya nggak mau ketemu sama siapapun. Saya ingin bertapa aja, nggak tahu gimana dengan hidup saya. Itulah yang paling rendah, satu titik terendah di depresi saya itu. Saya ingin pergi. Tapi saya nggak tahu kemana, mau ke tengah hutan aja gitu, Mbak Ayu. Tapi akhirnya dilakukan nggak? Sempat dilakukan nggak, Nov, hal itu? Ketika merasa itu sebagai titik terendah? Enggak. Jadi itu hanya diungkapkan? Itu diungkapkan. Pada akhirnya saya bicara juga dengan support system saya. Waktu itu saya punya teman dekat, ada orang tua juga. Jadi mereka coba mengikuti. Ya udah, coba pergi meditasi, rasain dulu aja. Dan saya pergi meditasi ke Bali. Saya melakukan tapa berata di Bali hampir 2 minggu gitu. Tapi di bawah ada guru yang membimbing saya. Gitu. Jadi saya nggak benar-benar sendiri di hutan sendirian gitu, enggak, Mbak Ayu. Jadi emang ada komunitas-komunitas yang pada akhirnya saya temukan gitu. Menjadi tempat saya ketika saya merasa seperti itu, saya punya mereka. Dan di bawah bimbingan mereka saya berlatih. Dan proses latihan ini yang saya senangi adalah bahwa ada yang ada yang membimbing gitu. Jadi saya nggak lepas gitu loh, Pak Ayu. Oke, tapa berata itu ngapain aja ya, Nov ya? Tapa berata itu kita melakukan noble silence, di mana kita tidak berbicara, kita berlatih mindfulness. Prosesnya itu ya ada beberapa sesi meditasi dari mulai pagi sampai malam. Ada beberapa orang tapi kita tidak saling berkomunikasi. Kita makan, kita benar-benar merasakan proses makan itu seperti apa. Kita berjalan. Jadi berlatih mindfulness, mempraktekkannya selama 2 minggu. 2 minggu. 11 hari, 12 hari, 11 malam. Ya di situ pada akhirnya ya ditempa ya. Istilahnya kalau saya mungkin lebih sulit karena itu letaknya di dalam pikiran. Tapi kalau kita ngelihat, kalau kita pergi nge-gym, ya kan? Kalau kita pergi nge-gym rajin dan kita punya punya target gitu. Apa yang kita lakukan dengan kita nge-gym ini kan, satu, kita pengen sehat, yang kedua kita pengen tubuh kita terlihat oke gitu ya. Itu pasti kalau kita lakukan dengan rajin dan sungguh-sungguh, pasti 2 itu pasti kita dapat. Ya, setuju. Gitu. Nah, pada akhirnya ketika saya melatih mindfulness ini dengan tapa berata yang intensif, saya pada akhirnya melatih pikiran saya, menguatkan pikiran saya. Apakah itu mudah prosesnya? Tidak. Pada saat meditasi, kan di Bali itu kan suasananya asri, tenang, nyaman ya, Mbak Ayu. Terkadang ketika pikiran saya itu lagi nggak karuan, saya tuh pengen main bola, Mbak Ayu, di lapangan. Saya ngelihat kayak, hamparan hijau gitu ya. Saya bayangin kalau saya lari-lari di situ main bola, kayaknya happy banget. Tapi kan itu tidak boleh saya ikuti gitu, pikiran saya. Jadi saya latih pikiran saya bahwa enggak, kita harus meditasi. Duduk meditasi aja udah gitu. Oke, Dok. Ini apakah bagian dari terapi ya, Dok ya? Bisa disebut sebagai bagian dari terapinya Elnov? Ya, itu salah satu terapi tambahan yang bisa membantu ya dalam mengendalikan mood-nya. Ya. Jadi dengan pikiran yang tenang gitu diharapkan dia mampu mengendalikan mood-nya sehingga tidak irritable tadi, yang mudah tersinggung ya, stimulus sedikit saja langsung reaksinya berlebihan, yang pada orang yang normal itu tidak akan membuat marah ya, tetapi pada orang dengan gangguan bipolar ini hal kecil saja yang menurut kita sepele, bagi dia itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Dan responnya juga berlebihan. Tadi seperti diceritakan Mbak Nova tadi ya kan, hanya masalah makanan yang nggak sesuai sedikit aja, itu dia sudah marah dan akhirnya nggak mau makan seperti itu. Itu berarti interaksi sosialnya seperti apa ya, Dok ya?
Dan nanti mungkin Elnov bisa cerita gimana interaksi sosial dengan teman-temannya, apakah ada kendala karena hal-hal seperti itu begitu? Gimana Dok mengatasi hal ini? Iya, jadi pada teman-teman atau lingkungan yang belum paham bahwa oh ini orang ini menderita gangguan bipolar, tentunya akan berespon negatif ya, seperti misalnya kalau dia marah, otomatis terpicu ikut marah kan. Nah ini, jadi apa menimbulkan masalah dalam hal interaksi sosial dengan orang lain gitu. Oleh karena itu memang harus dipahami betul bahwa oh ternyata kalau ini gangguan bipolar responnya kita nggak boleh ikutan marah seperti itu. Oke. Elnov sendiri gimana Nov interaksi sosialnya? Ini kan saya tidak tahu apakah bipolar ini muncul mulai dari kita dilahirkan itu sudah ada ataukah memang tiba-tiba dia bisa muncul di pertengahan usia remaja gitu misalnya atau di dewasa. Nah itu Elnov kan merasakannya pada waktu mengambil kuliah S2. Merasa dan menjadi galau. Nah sebelumnya seperti apa ya Nov ya? Sebelumnya ya saya ngerasa saya bukan orang yang enak diajak berteman sih Mbak Ayu. Teman saya banyak, tapi yang saya anggap teman itu nggak banyak. Kenapa? Karena saya tuh pengen diprioritaskan. Itu Elnov tahu ya? Tahu, saya tahu. Dan ditambah lagi keluarga saya tuh sangat memanjakan saya. Jadi mengutamakan ya kepentingan saya dulu. Jadi itulah yang membuat saya ketika keluar dari rumah, dalam artian saya kuliah kan saya ngekos gitu ya, saya hidup sendiri gitu kok. Kayaknya kok saya tuh terlalu egois ya jadi orang. Tapi saya nggak nyadarin itu. Saya baru sadarin mungkin prosesnya akumulatif kali ya. Ketika saya udah di usia 29, ketika saya udah tumbuh lebih dewasa gitu ya, pikiran saya udah dewasa, saya bandingkan diri saya dengan teman-teman saya yang lain, kok saya nggak seperti mereka gitu. Ditambah lagi ada rasa berbeda itu yang saya alamin gitu ya. Jadi saya mikir, ini tuh sebenarnya saya tuh dari dulu tuh kayak gini ya gitu. Tapi saya baru menyadarinya sekarang karena saya ngerasa terasing gitu. Saya nggak bisa masuk ke lingkungan manapun gitu. Nggak nyaman aja. Mereka menerima saya karena mungkin ada 1-2 hal yang menjadi kelebihan saya ya, seperti di pekerjaan, seperti di komunitas alumni gitu. Mereka bisa menerima saya. Bahkan saya tuh jadi ketua Iluni untuk yang program kajian wilayah Amerika itu Mbak Ayu. Saya dipilih gitu. Tapi saya ngerasa kayak apa ya, masih tetap merasa berbeda lah gitu. Jadi itulah yang pada akhirnya membuat saya jadi berpikir lagi, oh iya saya memang beda nih dari orang-orang dan saya nggak bisa hadapin sendiri. Makanya saya minta bantuan gitu. Itu siapa yang membimbing Elnov untuk pada akhirnya datang ke psikolog, kemudian sampai akhirnya ke psikiater, bertemu dokter Henny, itu dari mana Nov? Apakah karena memang Elnov ini adalah seorang yang berpendidikan, cerdas, sehingga tahu bagaimana mencari penemuan diri Elnov sendiri? Nah kalau yang nggak tahu gimana ya Nov ya? Oke Nov. Iya. Jadi ada yang pro, ada yang kontra Mbak Ayu. Ketika kita ngobrol-ngobrol sama teman, kata teman, jangan ke psikiater. Nanti kamu dikasih obat, selamanya kamu bakal minum obat. Ada yang bilang seperti itu. Lalu ada juga dari kebetulan kawannya Mama, sahabatnya Mama, saya ngobrol gitu ya. Terus beliau bilang, lebih baik coba daripada pergi meditasi ke hutan sendirian ya, jadi biksuni, toh kamu juga keluarganya nggak ada yang Buddhis gitu kan. Jadi kayak daripada kamu bikin satu masalah lagi gitu di dalam keluarga yang sudah ada masalah gitu ya, kenapa nggak coba aja dulu belajar meditasinya, tapi bukan karena agamanya gitu, tapi belajar meditasi dari sisi kesehatannya, kesehatan jiwa terutama. Nah, ketika saya disitulah saya bertemu dengan komunitas kan, dan mereka bilang juga bahwa ada yang pergi ke psikiater, ada yang pergi ke psikolog gitu ya. Lalu saya pikir gini, saya udah nggak kuat gitu Mbak Ayu. Saya harus mencari bantuan, dan saya pikir
satu-satunya tempat atau orang yang bisa saya jumpai adalah dokter. Karena memang ahlinya. Saya ngerasa saya punya gangguan kejiwaan. Kalau saya cuma sekedar curhat sembuh, enakan. Curhat sana sini sembuh. Tapi nggak kelar gitu. Ya kan? Nanti balik lagi, relapse lagi. Lebih baik saya curhat, datang, beranikan diri. Saya pergi ke psikiater. Walaupun saya diberi obat pun saya selalu bilang, saya nggak mau terus-terusan minum obat ya dokter. Dengan dokter Henny juga gitu. Dokter, saya nggak mau terus-terusan minum obat. Iya, nggak minum obat terus kok, tapi ini rutin dulu ya, kata dokter Henny, dan saya ikutin. Tapi di satu sisi saya juga terkadang gini, dokter, saya sudah siap, saya bisa, dan saya mau berhenti obat. Oke, dan dokter Henny memberikan saya kepercayaan bahwa saya bisa mengontrol bipolar saya dengan baik, dan saya ngerasa didukung. Gitu. Jadi itulah yang pada akhirnya membuat saya jadi, saya bisa mengontrol ini dengan baik gitu, Mbak Ayu. Jadi dok, kenapa harus ada obat ya dok ya? Iya, jadi gangguan afektif bipolar ini sebetulnya kan ada dasar biologinya ya. Jadi secara teori gangguan bipolar ini ada pada episode seperti episode depresi ini ada namanya neurotransmitter, ada zat kimiawi di dalam tubuh seseorang atau di otak itu kadarnya menurun. Ya, kadarnya menurun. Nah, ini jatuh ke episode depresi. Untuk menaikkan kadar serotonin ini kan dibutuhkan obat. Iya. Jadi obat-obatan ini perlu karena kalau tidak maka tidak terjadi ketidakstabilan kadar neurotransmitter ini yang bisa menimbulkan tadi perubahan mood yang swing gitu tadi. Sehingga memang obat diperlukan. Oke. Paham dok. Nah, balik ke Mbak Elnov lagi. Nov, menariknya adalah kemudian Elnov sekarang ini berani mengatakan kepada dokter, dok, saya pede, saya sudah tidak memerlukan obat lagi gitu. Saya mau berusaha untuk bisa mandiri menjaga kesehatan mental saya dengan cara saya. Itu apakah juga karena pengaruh-pengaruh Elnov belajar tadi, Nov, meditasi, belajar tentang mindfulness, mempunyai kesukaan menulis sampai akhirnya betul-betul menjadi seorang penulis begitu ya. Terus kemudian juga belajar mengenai hipnoterapis bahkan dok. Sehingga akhirnya malah Elnov ini sekarang menterapi orang, betul ya dok ya? Seperti itu kondisinya. Nah ini menarik nih, Mbak Elnov, bagaimana bisa seperti yang sekarang, karena ini akan bisa menjadi contoh yang sangat baik sekali untuk kasus dalam hal dia orang yang didiagnos bipolar. Iya, Mbak Ayu. Saya mencari satu hal yang nyaman saya lakukan, dan saya sudah membuktikannya. Dalam artian gini, kadang orang suka minta referensi ke kita kan, karena begitu saya declare, confess bahwa oke, saya bipolar, seperti tadi yang Dokter Henny bilang, komunitas teman-teman saya itu menjauh, Mbak Ayu, karena mereka bingung. Yang ada di dalam pikiran mereka itu bipolar itu ya suka marah-marah, bipolar itu ya padanya kalau pas depresi bunuh diri. Mereka nggak mau kayak kena masalah gitu. Stay out of trouble lah. Jadi saya tuh kayak troublemaker gitu. Tapi saya nggak pernah marah. Saya biarkan itu seperti layaknya sebuah feelings gitu. Jadi feelings like visitors. Let them come and go. Gitu. Jadi itulah yang saya pelajari dari saya belajar meditasi, saya belajar tentang mindfulness gitu, bahwa ada hal-hal yang kita harus bisa melihat sesuatu itu apa adanya. Itu dan tidak ada hal yang sifatnya itu baku ya, karena segala sesuatu itu berkondisi. Segala sesuatu itu berubah. Gitu. Dan kita harus siap dengan perubahan itu. Karena dengan latihan jadi bisa. Jadi menerima ya, Nov, penting ya, mau menerima kondisi yang ada pada diri itu penting ya, Elnov, dalam hal ini ya. Betul. Satu menyadari dulu, Mbak Ayu, menyadari
Lalu yang kedua, pada akhirnya biarkan secara natural itu pada akhirnya kita pada proses penerimaan. Jadi memang benar-benar proses penerimaannya itu terjadi karena sebuah proses yang udah sampai ke sana, memang udah kalau saya bilangnya sih emang udah waktunya ya, udah matang karena memang waktunya gitu. Tapi untuk kayak misalnya kita bertumbuh gitu ya, kita melihat diri kita tuh bertumbuh itu kan ada sebuah proses ya. Ada yang kita butuhkan, kita butuh sinar matahari yang cukup, kita butuh ibaratnya tumbuhan ya, kita butuh air yang cukup gitu ya. Pada akhirnya ketika memang itu sudah terpenuhi, kita akan menghasilkan buah kan. Dan ketika kita sudah menghasilkan buah ini, berarti kita layaknya sebagai seorang manusia kan harus bisa bermanfaat kan Mbak Ayu bagi orang lain. Oke. Gitu. Jadi bedanya menjadi bunga aja atau menjadi buah gitu. Saya nggak mau hanya sekedar menjadi bunga gitu. Ketika bunga itu dipetik ya udah, orang hanya mengambil keindahan saja dalam artian gini. Oh ya, orang hanya sekedar tahulah. Oh ya, dia bipolar, dia menceritakan segala sesuatu, dia bisa berbagi pengalaman, dia bisa ini, dia bisa itu. Tapi udah gitu loh. Saya nggak masuk ke dalam diri orang lain untuk bisa benar-benar menolong mereka gitu. Dan itulah yang pada akhirnya Dr. Henny lagi yang pada akhirnya memberitahu saya gitu, Mbak, cobalah dulu sebenarnya ini ada kaitannya dengan masalah pribadi ya Mbak Ayu. Ya kita tuh ada kalanya kita merasa ditinggalkan oleh orang yang benar-benar kita nyaman bersamanya. Dan pada saat itulah saya benar-benar yang drop, saya nggak tahu mau ngapain lagi. Lalu Mbak Ayu bilang, lalu Dokter Henny bilang, coba sekarang tidak hanya pada 1 atau 2 orang, coba sekarang lebih kepada banyak orang gitu. Jadi disitulah di dalam meditasi saya tahu bahwa ini udah bukan lagi loving kindness aja, tapi loving kindness and compassion. Gitu. Dan dari situlah saya mengubah. Pada akhirnya terapi bukan hanya menulis saja, tapi menulis itu adalah satu profesi saya karena di situ saya memaparkan apa yang saya alami, pengalaman hidup saya. Tapi ada satu hal lain lagi nih gitu yang harus saya pelajari, gitu. Menjadi hipnoterapis dan nggak tanggung-tanggung certified hipnoterapis. Kenapa ya? Karena saya mau diakui bahwa saya memang qualified gitu untuk bisa menerapi orang. Wow, luar biasa, Dok. Ini ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Ini datang dari Sinta Kusuma, partner saya di tim Ayu Show ini, ingin bertanya bahwa sepertinya banyak orang yang memiliki gejala seperti bipolar yang dialami Mbak Elnov. Sepertinya ya, karena saya sendiri pun juga ada tuh Dok, perasaan emosi meledak, terus nanti ada rasa sedih, ada lonely gitu ya. Nah itu kan mirip-mirip kan ya Dok ya. Nah yang dialami sama Mbak Elnov ini, hal apa yang membedakan gejalanya bahwa oke, Ayu kamu normal dan Elnov kamu ada gangguan bipolar. Nah itu apa yang membedakannya Dok? Iya. Jadi setiap orang ini kan mampu memiliki rasa senang ya. Tetapi perbedaannya pada gangguan afektif bipolar ini, rasa senangnya itu sangat luar biasa, berlebihan. Istilahnya elasi ya. Dia senangnya itu sudah di atas kewajaran. Bahkan kadang-kadang saking senangnya itu sampai membuat dia tidak tidur ya, kemudian energinya berlebihan melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak penting gitu ya, dilakukan semua karena dia energinya berlebihan. Tapi pada orang normal kan misalnya senang ya biasa saja, kemudian secukupnya. Akan mereda, ya betul. Waktunya juga tidak panjang, artinya akan mereda dengan sendirinya. Pada gangguan afektif bipolar ini bisa panjang gitu ya, bisa sampai hitungan bulan rasa senang berlebihan. Oh, bisa sampai hitungan bulan rasa senangnya? Betul. Jadi hitungan bulan. Kalau nggak diterapi, durasinya semakin panjang. Kalau nggak diterapi pakai obat, maka durasinya semakin panjang dan frekuensi munculnya semakin sering. Seperti itu.
Nah, Hmm. kalau pada orang normal tidak akan sampai berbulan-bulan ya kan, mungkin hitungan hari saja misalnya dia senang karena mendapatkan sesuatu gitu ya, itu akan mereda sendiri begitu rasa Ya. biasa lagi. Tapi pada orang gangguan afektif bipolar ini kadang-kadang tidak ada stimulus apa-apa, tiba-tiba muncul aja rasa senang berlebihan. Kalau pada orang normal kan rasa senangnya pasti ada pemicunya, misalnya dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Pada gangguan afektif bipolar tidak selalu, kadang-kadang muncul begitu saja. Mungkin gitu ya Mbak Nova ya, kadang-kadang nggak ngerti kenapa ya dok, tiba-tiba saya senang aja gitu. Begitu Seperti ya itu Nov ya? gitu. Rasanya Iya, begitu ya Nov? iya, Hmm. rasanya tuh ide tuh banyak banget gitu, mau melakukan ini, melakukan itu, terus Iya, tiba-tiba kayak happy gitu, rasanya happy aja gitu, Mbak Ayu. Kayak nggak ada Hmm. beban, padahal masalah mah tetap aja ada. Oke, oke. Nah, Dok, apa akibatnya kalau orang dengan bipolar ini tidak diterapi dengan tepat dan cepat? Kalau ya, tidak ditangani, apa akibatnya? ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat misalnya pada saat episode manik ini ya berlebihan, kan episode manik ini bisa bentuknya senang ya, menyenangkan, dia happy gitu ya. Kalau episodenya pas manik itu dia happy, senang, mungkin orang di sekitarnya juga akan merasa senang ya. Tetapi pada saat episode manik ini yang muncul adalah bentuknya marah-marah, irritable ya, moodnya disforik atau menjengkelkan, tidak menyenangkan, otomatis orang tersebut juga merasa tersiksa dan orang di sekitarnya juga akan tersiksa, ya, akan menderita juga kan dengan perilaku yang marah-marahnya itu. Nah, demikian pula pada saat masuk episode depresi di mana dia moodnya menurun, murung, sedih, muncul ide-ide mengakhiri hidup atau bahkan bisa melakukan tindakan nekat melakukan bunuh diri, ini kan sangat membahayakan. Nah, kalau tidak diterapi, ini akan berlangsung sangat panjang. Yang bersangkutan juga akan merasa menderita, orang di sekitarnya juga menderita. Itu frekuensi kekambuhannya juga sangat sering. Oleh karena itu, memang kalau gangguan afektif bipolar ini memang harus diterapi. Oke, Elnov, bersyukur ya saya bisa melihat Elnov dalam kondisi seperti sekarang ini, bahkan sekarang sudah malah menerapi orang, Nov. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini untuk episode di minggu depan, Nov. Apa saja pengalaman yang Elnov rasakan? Tadinya diterapi oleh Dr. Henny, sekarang Elnov menjadi hipnoterapis bagi orang lain dan juga menjadi mindfulness coach ya. Menjadi seorang coach ini suatu prestasi yang buat saya adalah butuh usaha keras. Saya aja mungkin sebagai orang biasa untuk menjadi seorang coach itu butuh usaha yang panjang dan keras. Apalagi dengan Elnov yang didiagnos bipolar. Saya juga nanti ingin bertanya kepada Dr. Henny pada minggu depan, apakah bipolar itu bisa disembuhkan? Oke, terima kasih Dr. Henny untuk kesempatan kali ini, juga Elnov. Kita lanjutkan lagi perbincangan yang menarik ini minggu depan. Sahabat Ayu Friday, jumpa lagi minggu depan, masih bersama Dr. Henny dan Elnov dalam Memoir Elnov Perjuangan Seorang Bipolar. Sampai jumpa minggu depan. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with Ayu Show.